Kisah Beauty and the Beast adalah kisah yang diketahui banyak orang dari film Disney dengan judul yang sama. Tetapi kisah nyata Beauty and the Beast jauh lebih gelap daripada apa yang terlihat di film. Ini adalah cerita tentang kehidupan nyata Pedro Gonzalez yang hidup di awal tahun 1500. Manusia yang menderita kelainan sejak lahir. Petrus Gonçalves, nama lain dari Pedro Gonzalez, hidup pada tahun 1537 di Kepulauan Kanari Tenerife yang tropis dan subur. Saat Petrus lahir, wilayah tersebut dikuasai oleh Spanyol. Sejak awal kehidupan Petrus, ia dikenal berbeda. Dan perbedaan ini memberinya banyak perhatian. Meski kita tidak tahu persisnya kapan, Petrus direnggut dari keluarganya dan rumahnya di Kepulauan Kanari di usia yang masih sangat muda. Ia dibawa ke istana Margaret of Parma, seorang gubernur Belanda. Di sanalah Petrus menghabiskan masa kecilnya. Ia menderita kondisi yang sangat langka yang disebut dengan hipertrikosis, yang ditandai dengan jumlah rambut yang tumbuh abnormal di bagian tubuh manapun. Dalam kasus Petrus, kelainan ini mempengaruhi seluruh tubuhnya, terutama pada wajahnya. Pada saat itu hanya sekitar 50 orang di dunia yang diketahui memiliki kelainan ini, dan hanya sedikit yang separah Petrus. Hypertrichosis ini juga dijuluki dengan werewolf syndrome karena penampilannya yang mirip dengan werewolf yang terkenal berbulu. Pertumbuhan rambut yang berlebihan dapat muncul saat lahir atau baru berkembang di kemudian hari. Bagi Petrus, rambutnya mulai tumbuh segera setelah ia lahir. Pada saat itu, ia dikatakan werewolf di dunia nyata. Dan karena itu, ia diambil dari keluarganya untuk dijadikan hiburan di istana Belanda. Takut kelainan itu menular atau ia kerasukan roh jahat, di istana Belanda Petrus sering dipaksa hidup di dalam sangkar dengan rantai di pergelangan kakinya, dikarenakan orang takut bahwa ia adalah makhluk liar. Tidak lama kemudian, Petrus pindah lagi, dan kali ini ia dijadikan sebagai hadiah. Pada tahun 1547, di usianya yang ke-10 tahun, Petrus dikirim untuk tinggal di istana Henry II Prancis sebagai hadiah untuk penobatan raja. Kesukaannya kepada orang-orang yang memiliki keanehan dijadikan sebagai alasannya ingin memiliki Petrus. Meskipun Raja Henry telah mengumpulkan banyak orang-orang dengan berbagai keanehan, ia belum pernah melihat orang seperti Petrus. Petrus yang baru saja berusia 10 tahun diterima dengan penuh kekaguman karena kondisi yang sangat langka. Orang-orang terkejut ketika mereka melihatnya. Mereka percaya Petrus adalah makhluk buas dan memberinya julukan The Man of the Woods dan The Hairy Man. Karena Petrus muda mungkin sangat ketakutan akan tanggapan orang-orang di tempat barunya di istana Prancis, ia menjadi bisu dan menolak untuk berbicara. Meskipun harusnya dapat dimengerti, ini hanya memperkuat keyakinan pengadilan Prancis bahwa Petrus mirip lebih dekat ke hewan daripada manusia. Mereka mencoba berbicara dengannya dalam bahasa Spanyol yang merupakan bahasa asli rumahnya di Kepulauan Kanari, tetapi ia tetap menolak untuk berbicara. Berpikir Petrus adalah semacam makhluk daripada manusia, Raja Henry menyuruhnya dibawa ke ruang bawah tanah istana agar ia bisa diperiksa lebih dekat. Tabib istana mengamati dan mengamatinya sampai Petrus akhirnya berbicara, membisikkan bahwa namanya adalah Pedro Gonzalez. Setelah banyak dan kemungkinan pemeriksaan invasif, dokter Prancis akhirnya menyimpulkan bahwa terlepas dari penampilannya, ia bukanlah orang liar tetapi anak manusia. Bahkan dengan kesimpulan ini, Petrus tetap tidak diperlakukan sebagai manusia. Pertama, Raja Henry memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Petrus Gonzalez karena ia yakin nama itu terdengar lebih cocok untuk istananya. Dan kedua, ia dipajang sebagai badut hiburan di pengadilan Prancis. Para bangsawan dan wanita yang melihat Petrus banyak yang penasaran dan menatap ke arahnya. Bahkan ada banyak laporan bahwa beberapa wanita bangsawan benar-benar pingsan saat melihat The Man of the Woods. Pengadilan Prancis tidak asing dengan legenda pria liar, makhluk mitos abad pertengahan yang sering muncul dalam seni dan sastra. Faktanya, Petrus memang sangat mirip dengan makhluk ini, karena seluruh tubuhnya juga ditumbuhi rambut. Petrus sering dikurung di dalam kandang, di mana ia dikirimi daging mentah dan pakan ternak di antara jeruji besi. Ketika orang-orang menunggu untuk melihatnya makan, Petrus menolak.
Bahkan banyak pendatang berdiri berjam-jam dan menatap Petrus, menunggunya untuk menunjukkan giginya atau menggeram dan menunjukkan sisi buasnya. Tetapi ini tidak pernah terjadi. Raja Henry menyukai anak laki-laki yang pendiam dan santun. Ia sangat menyukai betapa menakutkannya penampilan Petrus yang sangat kontras dengan sikapnya yang pendiam. Sebagai semacam eksperimen sains dan proyek hewan peliharaan, Raja Henry memutuskan untuk melihat apakah binatang itu bisa dijinakkan. Memperkerjakan tutor, Raja Henry memutuskan untuk memberikan Petrus pendidikan yang sama yang diterima oleh bangsawan muda lainnya. Ia juga mulai memakaikannya pakaian yang pantas untuk seorang pria. Kita hanya bisa berasumsi bahwa sebelum ini, kemungkinan besar Petrus hampir tidak diberi pakaian sama sekali. Ia juga diberi makanan yang telah dimasak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Petrus diajari cara berbicara, membaca, menulis, tidak hanya dalam satu, tetapi dalam 3 bahasa, termasuk bahasa Latin. Ia juga diajari taktik militer. Bahkan, ia diberi pendidikan yang lebih baik dari banyak bangsawan lainnya. Semua tutornya dan Raja Henry sendiri terkesan dengan kemampuan Petrus untuk mempelajari mata pelajaran yang kompleks dan segera ia menjadi favorit sang raja. Petrus selalu menemani Raja Henry ke pengadilan, bukan sebagai badut, tetapi sebagai bangsawan. Status sosial Petrus perlahan mulai tumbuh. Dan semakin banyak orang bertemu dengannya, mereka menyadari bahwa anak ini, sekarang remaja, sama sekali bukan binatang buas, tetapi manusia yang baik dan cerdas. Ratu yang terkenal, Catherine de Medici sebagai Bupati Prancis, bagian dari misinya saat naik tahta adalah mencarikan istri untuk Petrus. Ratu Catherine dikenal sebagai mak comblang untuk orang lain di pengadilan. Sekarang, Petrus menjadi objek perhatian barunya. Ini mungkin terdengar seperti pencarian dari kebaikan hatinya, tetapi Ratu Catherine memiliki motif tersembunyi yang gelap. Ia penasaran untuk melihat apakah ia bisa mereproduksi kehamilan Petrus pada calon anak-anaknya nanti. Ratu Catherine penasaran jika Petrus dan calon istrinya akan membuahkan binatang kecil. Meskipun Petrus sebagian besar diterima oleh semua orang yang bertemu dengannya, ia masih menjadi objek penyelidikan medis karena kedokteran abad 16 tidak mengerti mengapa ia terlihat seperti itu. Saat Ratu mulai mencari istri yang baik untuk Petrus, ia merahasiakan kondisinya dari gadis-gadis yang diwawancarai. Meskipun ia mempertimbangkan sekitar 10 gadis yang berbeda, kebanyakan dari mereka adalah bangsawan dan keluarga mereka tidak akan pernah mengizinkan para gadis ini menikah dengan seseorang yang masih mereka anggap sebagai binatang buas. Memperluas pencariannya, ia mulai mewawancarai gadis-gadis dari tatanan sosial yang lebih rendah. Setelah pencarian menyeluruh dari wanita yang dianggap memenuhi syarat, Ratu Catherine memutuskan seorang wanita yang memiliki nama sama dengannya, seorang wanita muda yang bernama Catherine. Orang tua Lady Catherine adalah pelayan, dan ketika ia setuju untuk menikah dengan pria yang telah dipilihkan ratu untuknya, status sosial mereka diangkat dan mereka akan dibawa untuk bekerja di istana. Potret Lady Catherine menunjukkan seorang wanita muda yang cantik mengenakan gaun kuning, mirip dengan yang dikenakan oleh Belle kemudian di dalam film Disney. Ketika Lady Catherine setuju untuk dijodohkan dengan pria pilihan ratu, ia mengharapkan seorang pria terhormat. Dan meskipun Petrus memang dibesarkan di istana, Lady Catherine merasa asing dengan penampilan suaminya. Terutama karena Ratu Catherine tidak memberitahu Lady Catherine tentang kondisi suaminya sampai tepat sebelum mereka menikah di hari pernikahan mereka. Dan saat itu juga, sudah terlambat bagi Lady Catherine untuk menolak. Dikabarkan bahwa pada awalnya, perjodohan ini sangat mengejutkan dan sedikit mengecewakan bagi Catherine. Namun sangat mirip dengan Beauty and the Beast, Catherine akhirnya jatuh cinta dengan kepribadian Petrus yang jauh dengan penampilannya yang seperti binatang buas. Petrus mungkin tidak terkejut dengan reaksi istri barunya karena seumur hidup, ia sering disambut dengan ekspresi ketakutan yang sama. Tetapi, meskipun pada dasarnya ditipu untuk menikahi seorang pria yang tidak terlihat sepenuhnya seperti manusia, Lady Catherine segera menemukan bahwa ia menyukai suaminya. Potret pasangan suami istri menunjukkan tangan Lady Catherine berada di bahu Petrus. Sebuah isyarat yang sangat mesra pada saat itu dan tidak sering dilukis,
kecuali pasangan itu bersikeras bahwa mereka ingin diperlihatkan sungguh mencintai satu sama lain. Dalam dongeng Beauty and the Beast, cerita berakhir tepat setelah pernikahan dan Beast menjadi manusia. Tetapi karena ketenaran Petrus, kita tahu persis apa yang terjadi di sisa pernikahannya yang sebenarnya. Keduanya akhirnya jatuh cinta dan belajar menikmati kebersamaan satu sama lain. Sedemikian rupa, sehingga mereka akhirnya memiliki 7 anak bersama dan menikah selama 40 tahun. Ratu Catherine juga dikabarkan gembira karena keluarga Petrus telah menciptakan keluarga yang Ratu Catherine harapkan. 4 dari 7 anak Petrus dan Lady Catherine juga lahir dengan hipertrikosis dan terlihat sangat mirip dengan ayah mereka, sedangkan 3 lainnya tidak. Karena kondisi Petrus sangat langka, cukup menarik bahwa banyak dari anak mereka mewariskan kelainan tersebut. Seorang penulis menyatakan bahwa setiap anak yang lahir dengan hipertrikosis mempunyai kemungkinan 1 dari 1 miliar. Namun, dikatakan bahwa salah satu putri bernama Madalina kemudian menikah dan juga memiliki seorang anak yang terkena kondisi tersebut. Jadi mungkin hipertrikosis dapat diwariskan lebih sering daripada yang diperkirakan pada dokter pada awalnya. Meskipun demikian, semua anak dibesarkan dengan pendidikan yang sama dengan anak-anak bangsawan lainnya. Karena kondisi mereka, keempat anak yang memiliki kelainan seperti Petrus terkenal diabadikan dalam serangkaian potret. Sayangnya untuk Petrus dan Catherine, pengadilan Eropa masih sangat tertarik untuk mengumpulkan dan menampilkan orang-orang aneh untuk hiburan mereka. Tidak peduli apakah mereka terlahir sebagai bangsawan atau tidak. Madeline, Francesca, Henry, dan Antoinette Gonsalves diculik dari orang tua mereka dan saudara kandung lainnya dan dikirim sebagai hadiah ke keluarga kerajaan lainnya untuk tinggal di istana mereka. Mereka mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh Petrus, karena mereka tidak dilihat sebagai manusia seutuhnya. Anak-anak ini diperlakukan sebagai benda yang dimiliki oleh Ratu Catherine dan dapat digunakan sesuai keinginannya. Petrus memprotes keluarganya yang terpisahkan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Antoinette diberikan sebagai hadiah untuk keluarga bangsawan yang tinggal di Bologna, Italia. Selama tinggal bersama keluarga barunya, ia diperiksa secara intensif oleh seorang dokter bernama Ulisse Aldrovandi yang mencatat banyak hal tentang tubuhnya, terutama rambutnya. Dengan lebih banyak lagi jumlah orang aneh berbulu, keluarga Petrus memicu ketertarikan lebih besar bagi orang-orang dengan keanehan di Eropa. Sayangnya, banyak pengadilan tidak lagi puas hanya dengan menjadikan orang-orang yang mereka anggap aneh sebagai pajangan. Segera, hiburan diubah menjadi acara selayaknya sirkus. Ketika popularitas pertunjukan semacam ini tumbuh lebih besar, Prancis selalu memiliki sirkus permanen pertama yang dibuat untuk mengeksploitasi orang-orang dengan keanehan ini pada tahun 1700-an. Petrus tinggal di istana Prancis selama lebih dari 40 tahun sejak ia pertama kali dibawa ke sana pada usia 10 tahun. Namun, setelah kudeta aristokrat, Petrus, Lady Catherine, dan 3 anak yang tersisa pindah ke Parma, Italia, di mana Petrus secara teknis dimiliki oleh seorang duk, Ranunzio Farnese. Pada titik ini, sebagian besar cerita keluarga Petrus telah mulai hilang dari sejarah. Nama Petrus terakhir kali disebutkan dalam catatan pada tahun 1617. Tetapi akhirnya karena catatan tersebut, banyak orang menyimpulkan bahwa inilah kisah nyata yang menginspirasi kisah Beauty and the Beast. Kisah yang jauh lebih gelap tentang seorang pria yang lahir berbeda dengan orang lain, yang bahkan ketika ia menemukan kehidupan normal, penampilannya masih membuat orang lain memandangnya seolah-olah ia bukan manusia.